Oke, di video ini saya akan jelaskan fitur-fitur apa saja di robot ini. Jadi di tampilan utama di sini kita bisa geser kursornya pakai tombol yang kiri, atas bawah kiri. Itu yang paling atas ini untuk sensor, nanti untuk kalibrasi sensor dan melihat nilainya nanti di sini. Nah, ini kita bisa lihat mode kalibrasinya juga ada dua. Ini ada manual dan auto. Kemudian mode kalibrasi ada 5. Jadi nanti kita bisa milih mode apa. Nah, untuk cara kalibrasinya sendiri ada 2. Dan sini kelihatan sensor kursor 1, kemudian kedua, di 3 sampai dengan 16 sensor. Nah, di sini ada nilai yang dibaca saat ini. Kayak contoh yang kanan tuh, nah dia bisa kelihatan berkurang. Ketika deteksi putih itu dia lebih rendah nilainya, dan ketika membaca hitam atau gelap nilainya cenderung lebih tinggi. Kemudian di sini ada nilai hasil kalibrasi. Ini ketika melakukan kalibrasi ini sebenarnya dia mengambil sampling atau mengambil data nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, kemudian nanti dia ambil batas dari nilai terendah dan nilai tertingginya. Nanti akan dijadikan acuan untuk sensor itu dideteksi atau tidak, atau nilai sekian itu nanti dideteksi di hitam atau putih. Kemudian kursor kedua ini ada start plan. Nah, ketika kursornya ada di sini dan kemudian nanti kita tekan enter, itu nanti dia akan menjalankan robot di plan 38. Nah, jadi untuk plan sendiri sebenarnya adalah urutan percabangan atau path atau arah robot nanti akan berjalan. Jadi dinamakan dengan plan. Jadi misal kita mengatur belok kanan, nah di sebuah belok kanan itu kan ada beberapa parameter. Nah, di situ kita atur di plan tertentu, misal plan ke-0, plan ke-1, plan ke-2, dimana di setiap plan itu ada banyak parameter. Nanti kita akan masuk. Kemudian ada start CP. Start CP adalah start checkpoint, dimana kalau kita tekan enter nih, dia nanti akan menjalankan start di plan sesuai dengan yang diatur. Misal sini untuk start CP 0, start di plan 0. Begitupun nanti ketika misal di CP 1 nanti bisa kita atur. Nah, cara aturnya misal kita mau atur CP 1 ini di plan ke 9 misal, atau ke berapa gitu. Caranya tekan tombol back, ditahan, kemudian kita bisa atur. Jadi ini shortcutnya. Atau nanti kita bisa atur juga di menu config. Nah, ketika kita start di sini CP1 itu nanti dia akan menjalankan ke 5. Nah, bedanya dengan yang ini tadi, ini kan kita bisa atur satu-satu mau direct atau kita mau langsung jalankan di CP berapa. Sedangkan yang ini kita bisa pilih CP. Jadi yang tadi ini di plan ke berapa, yang ini kita bisa atur di plan ke berapa sesuai dengan CP-nya. Nah, CP ini biasanya kalau lomba itu sudah diatur atau sudah ditentukan oleh panitia lombanya. Misal CP1 itu di percabangan ke-5, nah, maka kita atur CP1 di plan ke-5. Begitupun nanti CP2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kursor ketiga, ini adalah finish plan. Nah, tadi kan kita menjalankan plan misal dari 0 kemudian sampai finishnya ke 10, misal finish memori track line floornya finish di ke seberapa, ke 10 misal. Nah, ini kita bisa atur nanti dia finish di plan 10 misal. Nah, finishnya pas kapan, nah ini kita bisa atur juga, misal after speed 1, speed 2, after detect, after action, nanti bisa kita atur. Nah, untuk parameter ini nanti saya jelaskan lebih mendetail. Kemudian setelah itu ada memori. Nah, memori ini adalah tempat penyimpanan
plan-nya atau path planning-nya. Misal di lomba itu ada satu track, kemudian nanti track yang lainnya mirroring, atau ini rata-rata lomba di Indonesia misal ada 4 track, tapi itu 4 track itu hampir sama, misal track A, B, C, dan D. Nah, A itu misal kita sudah setting gitu ya, kita sudah konfigurasi, kemudian plan atau memori atau track yang kedua itu biasanya mirroring dari track pertama. Misal yang pertama itu belok kanan, nah yang kedua itu belok kiri, biasanya identik. Jarang sekali beda track itu, nanti setiap startnya itu beda belokan, biasanya sama, cuma nanti di mirror. Nah, ini kita bisa simpan path planning ini di beberapa memori. Misal track A kita simpan di memori 0, track B simpan di memori 1, dan seterusnya. Atau bahkan lomba juga misal ada pengisihan, ada 16 besar, itu beda track. Nah, kita bisa atur di sini jadi memori 0 itu untuk pengisihan, memori 1 pengisihan yang mirror, memori 2 nanti misal 16 besar atau 32 besar, yang memori 3 itu yang 32 besar mirror, dan seterusnya. Nah, setiap memori itu bisa menyimpan path planning sampai dengan 120 maksimal gitu ya, dari 0 sampai 120 path planning atau planning. Jadi ada baratnya gampangannya 120 percabangan dari start. Oke, nah untuk geser-geser yang tadi pakai yang atas ini, yang kiri atas bawah. Nah, kemudian untuk ubah parameternya itu tadi saya lupa jelaskan, pakai tombol yang kanan ini. Nah, jadi tombol yang kiri ini itu difungsikan untuk back atau cancel, sedangkan yang kanan ini adalah enter. Nah, makanya ketika kita tekan yang tombol ini di sini, berarti artinya kita tekan enter di kursor ini, begitu pula yang ini. Dan ini juga tadi ketika tekan enter di sini dia masuk ke dalam. Untuk kembali tekan back gitu ya. Begitu pula yang ini, ketika kita tekan enter dia masuk ke mode atau menu path planning di memori berapa tadi, memori 0. Nah, ini kita bisa atur. Nah, di path planning sendiri itu ada beberapa parameter. Contoh, ini ada mode scan-nya, itu nanti kita bisa pilih percabangan. Misal kalau di start biasanya diabaikan, kemudian di forward misal, kemudian setelah forward ini nanti kita bisa kasih timer dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian percabangan ke 1 itu belok kiri, misal kedua belok kanan, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa atur, tapi nanti mungkin beberapa parameter nanti saya jelaskan di video lain gitu ya. Kemudian di menu selanjutnya, ini kan menu utama sudah ya, yaitu menu konfigurasi. Nah, untuk masuk menu konfigurasi ini kita tekan back di home screen seperti ini. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, ini ada path planning yang tadi, ini tadi shortcutnya ada di sini, kita pilih dan bisa masuk, enter, atau juga bisa lewat sini. Kemudian ada path checkpoint juga di sini, kita bisa atur. Tadi shortcutnya ada di menu utama juga, tekan tombol misal 1, tekan tombol back, kemudian bisa diatur. Tapi untuk biar bisa, ini kan hanya atur plan-nya, plan checkpoint. Tapi untuk mengatur parameter yang lain, jadi di CP ini ada beberapa parameter. Ini tekan enter saja, nanti dia masuk ke sini tadi. Ada beberapa parameter. Nanti mungkin di video lain juga saya akan jelaskan. Kemudian ada copy memori. Nah, copy memori ini ditujukan kayak tadi contoh memori 0 ini adalah track yang kita setting. Kemudian nanti ada track A gitu ya. Kemudian track B-nya adalah identik tapi di mirror. Nah, ini kita bisa copy memori 0 ke memori 1. Kemudian kita bisa langsung mirror. Jadi ada opsi langsung mirror. Atau misal saya sudah setting di memori 1, di memori 0, tapi saya pengen dia mirror, mau dijalankan di memori di track B misal. Ini kita bisa langsung mirror ke sini. Nah, untuk copy, mirror, kemudian ada reset juga, itu nanti bisa dipilih mau di copy dari plan ke berapa sampai plan ke berapa. Misal kita mau hanya mau copy plan-plan tertentu, misal dari 0 sampai 107, itu bisa. Atau misal sekalian saya 2 indeks, jadi 107 sampai
0 sampai 107 dan 110 sampai 120. Berarti nanti 108, 109, 108, 109 tidak di copy misalnya, ataupun ada tengah-tengah yang tidak di copy, itu bisa. Oke. Kemudian ini ada reset tuh, sama tinggal untuk menghapus memori hapus path planning yang ada di memori M0 ini. Kemudian ada share memori, ini untuk kita bisa kirim data ke robot lain. Nanti di satu video sendiri untuk menjelaskan tentang ini. Kemudian ada bisa koneksi WiFi. Nah, digunakan untuk share memori nanti pakai WiFi, atau nanti untuk aktivasi robot juga pakai WiFi. Kemudian ini ada hotspot. Nanti misal ada dua robot saling ngirim, misal tidak ada tethering atau tidak ada WiFi di sekitar robot, ini nanti salah satunya jadi hotspot, satunya jadi WiFi, itu bisa. Kemudian ini ada Bluetooth, ini belum diaktifkan di seri yang SP32S2 ini, belum bisa koneksi Bluetooth joystick. Kemudian ada set gripper, ini untuk mengatur robot ketika misal mode transporter. Nah, di sini bagian sini nanti ada servo, soket servo atau konektor servo, itu bisa support. Jadi ada dua servo nanti untuk biasanya mode gripper itu ada yang untuk capit dan untuk ngangkat gitu ya, bisa diatur. Kemudian ini ada set PID, ini PID itu untuk kendali robotnya. Di sini ada 5 mode, ini bisa diatur, ada beberapa parameter, nanti saya akan jelaskan juga. Kemudian ini bisa atur juga errornya. Kemudian ini untuk set motor, dan untuk tes motor juga. Ini kalau tekan enter, nanti motornya jalan, maju dan mundur. Misal kita pengen atur dia ada motor yang salah, juga kita bisa atur arahnya ya, kita bisa atur di sini. Kemudian untuk balance-nya juga bisa diatur. Kemudian untuk aktivasi encoder, misal ada motor yang aktif, ada yang punya encoder, itu kita bisa aktifkan. Kemudian ini untuk power motornya, misal motornya terlalu kencang gitu ya, speednya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan konfigurasi yang sudah diatur, misal ini bisa kita turunkan. Atau kita pengen nge-push, misal pengen ditambah gitu ya, artinya nanti akan dikali gitu ya, dikali power ini. Jadi misal tadinya 50 PWM nya nanti dikali persentasenya ini. Kita bisa atur juga frekuensinya, frekuensi PWM nya ini nanti biasanya setiap dinamo atau setiap motor yang dipakai itu beda-beda karakteristik frekuensi yang pas untuk motornya. Kemudian di sini untuk atur speed, ini ada beberapa speed, nanti kita mengatur parameter akselerasi. Di sini untuk akselerasinya ada 4 mode, untuk off, normal, slow, dan fast. Begitupun nanti ada deklarasi, ini nanti untuk perlambatan, dan ini nanti kita pakai di set path planningnya. Kemudian ada beberapa parameter yang lain, mungkin saya akan jelaskan nanti. Kemudian di sini ada untuk mengatur tampilan. Ini contoh misal mengatur mode RGB atau BGR dari tampilannya atau LCD yang dipakai. Kemudian bisa diatur juga warna-warna di tampilan, kayak misal ini frame itu kayak yang ini, terus ini teks itu yang kiri ini kita bisa atur, terus value ini nilai-nilai dari yang mau diubah nanti kita bisa atur juga. Kemudian ini kursor itu nanti yang ini kita bisa atur juga. Kemudian ini nyala LED RGB nya, misal ini ketika dia scan garis mau warna apa, ini untuk ditujukan untuk ketika kita ingin analisa, sekarang robotnya ini lagi scan misal, kemudian ini robotnya lagi action, nanti akan menyala. Jadi di robot ini kan sebenarnya ada empat sequence gitu ya. Jadi ketika dia scan, kemudian dia melakukan aksi, kemudian menjalankan timer 1 dan timer 2. Nah, ini kita bisa lihat juga. Terus ini juga kita bisa atur
kecerahannya. Kemudian kita bisa atur baterainya, misal kita pakai 3 sel, nanti kita bisa atur batas maksimal voltnya, tegangannya berapa, minimalnya berapa. Untuk kalibrasi misal nilainya tidak sesuai, nah kita bisa sesuaikan nilainya. Kemudian ini untuk enable warning ketika nanti terjadi lowbat, contoh misal ini 11,9, nanti tiba-tiba jadi dibaca 10 di bawah 11,5, nanti ada warning, ada keterangan tampilan bahwa ini sudah lowbat gitu. Kemudian untuk tampilannya bisa pilih persentase atau tegangan. Kemudian di sini konfigurasi tambahan, ini ada beberapa, kayak contoh penggunaan sensor, ada berapa, misal ada 16, ini juga support 14, support 13, 12 sensor, 10 sensor. Kemudian ini bit ADC-nya, nanti kan nilai ADC itu kan nilai pembacaan tegangan, nanti kan dikonversi ke digital. Ini tergantung microcontrollernya. Yang untuk S2 ini dia mampu 13 bit. Kemudian mirror sensor ini misal sensor yang kanan ini kan dia pakai MUX ya. Ini pakai MUX, misal input 0 MUX-nya ada di kanan, tapi dibacanya kok dia kebaca di kiri, nanti kita bisa mirror. Inverse juga, ini kayak misal karakteristik sensornya ada yang desain misal ketika deteksi putih itu dia lebih besar, nah ini kita inverse. Bawaan yang saya desain ini kan ketika deteksi putih nilainya rendah, tapi teman-teman mau desain sendiri nilainya lebih dibalik ya, saya kan pakai pull up. Nah kalau misal teman-teman pakai pull down, nah, bisa juga support, nanti tinggal di inverse ininya. Ini nama robot, screensaver, terus ini nanti untuk matiin motor, misal kita ingin melakukan debugging untuk melihat parameter, ini juga untuk nilai debugging dan beberapa tambahan konfigurasi ya. Kemudian ini factory reset untuk menghapus beberapa parameter. Factory reset ini nanti akan hapus semuanya. Reset config ini hanya beberapa settingan, kayak contoh tadi nilai PID, nilai layar, tampilan layar dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian default plan ini ada beberapa mode, ini kita bisa, ini bawaan yang saya siapkan ya, ada 0, 1, 2, 3. Jadi ini nilai-nilai default ketika di path planningnya. Nanti yang membedakan, nanti misal pakai motor yang lebih cepat, nanti pilih modenya lebih tinggi. Ketika misal motor yang lebih lambat, maka mode resetnya pilih yang lebih kecil aja. Defaultnya itu adalah mode 1 untuk pakai motor yang central lock yang saya siapkan. Reset all plan, ini nanti semua plan dihapus, kayak contoh tadi ini kan, kalau di sini ini kan reset memori di reset plan di memori 0, jadi nanti dari plan 0 sampai 120 akan kehapus. Nah kalau yang tadi nanti akan hapus semua, berarti dari memori 0 sampai dengan memori 15. Kemudian faktor reset yang tadi sudah untuk hapus semua. Kemudian ini hanya keterangan robot, dan nanti ketika melakukan aktivasi di sini juga nanti tekan enter, nanti kita bisa aktivasi lewat sini. Oke, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di video ini. Saya coba atur biar bisa sesuai dengan ini, karena robotnya putih, mungkin saya akan atur biar bisa matching. Ini pilihan warnanya juga cukup banyak ya. Kayaknya cukup segini biar matching sama putihnya.
Oke.